Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Evida, selamat malam teman-teman. Saya Muhammad Meka dari Prodi Antropologi Sosial akan mempresentasikan pelanggaran, penegakan, dan perlindungan HAM. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan membahas dulu apa itu HAM. Hak sendiri merupakan unsur normatif yang berfungsi untuk melindungi kebebasan individu, memberi kekebalan, menjaga dan menjamin peluang manusia untuk mempertahankan harkat dan martabatnya, serta memberi pedoman bagi individu untuk berperilaku. Pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM terjadi jika negara dan aparaturnya gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Artinya, makna awal dari pelanggaran HAM adalah segala tindakan atau pembiaran yang dilakukan oleh negara dan aparaturnya karena diberikan wewenang oleh negara yang mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmat HAM. Yang kedua, pelanggaran HAM dapat terjadi jika pemerintah tidak berupaya memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau bahkan mengurangi penikmat hak. Misalnya, adanya kebijakan tentang larangan beroperasinya becak di suatu kawasan yang berimplikasi pada hilangnya hak atas pekerjaan dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM karena pemerintah tidak memberikan solusi alternatif atas hilangnya pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pelanggaran berat ada pelanggaran genosida. Pelanggaran genosida sendiri adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan kelompok, ras, etnis, agama dengan cara membunuh anggota kelompok. Sedangkan kejahatan kemanusiaan dilakukan dengan cara pembudakan atau pengusiran. Selanjutnya ada penegakan HAM. Yang pertama, dalam pasal 28I ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa terdapat penegakan HAM adalah tanggung jawab negara. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam berbagai undang-undang dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Yang kedua, membentuk lembaga khusus untuk memastikan penegakan HAM, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Yang ketiga, dalam hal terjadi pelanggaran HAM, negara dan perangkatnya harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan adanya pemulihan kepada korban. Misalnya, dalam hal pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik, negara dianggap melanggar jika tidak mengakui dan menjamin hak-hak yang diatur. Yang terakhir, pelindungan HAM. Yang pertama, pengaturan tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan yang bersifat khusus. Kedua, ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Yang ketiga, ketentuan tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.